Juara Piala Dunia 5 kali Brazil mulai memanaskan mesinnya untuk tampil di FIFA World Cup 2022 yang bergulir pada 20 November hingga 18 Desember mendatang. Tim berjuluk Selecao itu memanggil beberapa pemain yang berlaga di kompetisi Eropa seperti Neymar, Casemiro, Fred, Vinicius Junior, Rodrigo, Eder Militao, hingga Alisson dan Ederson. Nama-nama tersebut merupakan pesepak bola yang menjadi tulang punggung di tim mereka masing-masing. Pelatih tim nasional Brazil, Adenor Leonardo Bacci, memanggil sekitar 26 pemain terbaik negeri Samba untuk uji coba melawan Ghana pada tanggal 24 September dan Tunisia pada 28 September mendatang. Sayang, dalam daftar nama pemain Brazil nahkoda yang akrab disapa Tite itu tidak memasukkan beberapa nama penggawa Arsenal yang tengah on fire di Premier League. 3 pemain tersebut antara lain Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, dan Gabriel Magalhaes. Mereka tidak masuk dalam daftar pemain yang akan melakoni uji coba pada FIFA Matchday. Playmaker Manchester United Bruno Fernandes berbagi kesannya selama dilatih Erik ten Hag. Ia menyebut bahwa ada satu karakteristik yang membedakan Ten Hag dengan manajer-manajer MU sebelumnya. Menurut Bruno Fernandes, Erik ten Hag sangat disiplin dalam menerapkan ide yang ia inginkan. Jadi ia menilai itulah mengapa MU kini punya identitas permainan yang bagus. Fernandes menilai MU banyak berkembang di bawah asuhan Ten Hag. Namun ia optimistis bahwa setan merah masih bisa jauh lebih baik lagi di masa depan. Manchester United sedang dalam performa bagus di Liga Inggris. Skuad racikan Erik ten Hag telah memenangkan 4 pertandingan terakhir. Ketika Manchester United melawan Arsenal, Marcus Rashford harus diganti pada babak kedua. Striker asal Inggris itu mengalami masalah otot. Rashford absen ketika setan merah dipermalukan Real Sociedad 0-1 pada matchday pertama grup E Liga Eropa di Old Trafford. Pada 8 September lalu, dia juga masih menepi saat MU menang 2-0 atas Sheriff Tiraspol di laga berikutnya pada 15 September. Namun tim medis MU tidak yakin cedera Rashford serius. Seperti dilansir ESPN, pemain berusia 24 tahun itu dipercaya bisa kembali tepat waktu untuk derby Manchester melawan Manchester City di Liga Inggris pada tanggal 2 Oktober mendatang. Di musim 2022-2023, Manchester United sudah meraih 5 kemenangan dari 8 laga yang dilakoni di semua kompetisi. Usut punya usut, semua kemenangan yang diraih oleh MU terjadi saat Rafael Varane bermain sebagai pilihan utama di lini bertahan. Menurut laporan ESPN, jika Varane bermain sebagai starter, maka Manchester United selalu meraih kemenangan. Sebaliknya, jika Varane absen bermain atau tidak menjadi starter, maka setan merah pasti akan kalah. Hal tersebut bisa dibuktikan dari statistik. Saat MU bertanding melawan Brighton, Varane tidak bermain dan MU kalah. Kemudian saat laga melawan Brentford, Varane tidak bermain sebagai starter dan setan merah menderita kekalahan. Selanjutnya di 4 laga berikutnya melawan Liverpool, Southampton, Leicester City, dan Arsenal, Varane bermain sebagai starter. Hasilnya MU berhasil meraih 4 kemenangan di 4 laga tersebut. Selanjutnya di Liga Eropa musim ini, ketika setan merah melawan Real Sociedad, Varane duduk di bangku cadangan dan hasilnya MU tumbang. Sementara saat melawan Sheriff Tiraspol, Rafael Varane bermain penuh dan Manchester United menang 2-0 atas tim Moldova tersebut. Setelah start buruk di Premier League, Manchester United bangkit dan merangkai kemenangan beruntun. Tyrell Malacia mengungkap kunci dan target selanjutnya. Satu hal yang menarik perhatian dari kebangkitan MU adalah kemampuan skuad besuatan Erik ten Hag itu untuk membawa hasil positif meski tidak tampil glamor. Setan merah bertungkus lumus memerah kemenangan tipis atas Liverpool, Southampton, dan Leicester. Bek baru MU Tyrell Malacia menyebut kerja keras memang jadi perhatian pertama tim selepas kalah dari Brentford. Manajer MU Erik ten Hag ingin para pemain kembali ke aspek dasar dan itu membuahkan hasil. Kini aspek selanjutnya yang ingin dikuasai MU adalah bagaimana mengambil inisiatif lebih di permainan dan lebih mampu menguasai bola.
Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk memboyong striker milik Benfica, Gonzalo Ramos. Manchester United juga dilaporkan sudah bergerak mendekati Ramos. United diklaim telah menggelar komunikasi dengan agen dari striker 21 tahun tersebut. Manchester United mungkin tidak akan mudah merekrut Gonzalo Ramos dari Benfica. Pasalnya ada klub lain yang juga mengincarnya. Salah satu pesaing MU adalah Paris Saint-Germain. Dengan kekuatan uangnya mereka bisa menarik perhatian pemain manapun. Selain itu ada juga ketertarikan dari beberapa klub Premier League, sebut saja Wolverhampton dan Southampton. Gelandang Leicester City Youri Tielemans buka-bukaan terkait situasinya. Sang gelandang tidak menampik bahwa ia berpotensi cabut dari Leicester City di bursa transfer yang akan datang. Dikutip dari Manchester Evening News, Tielemans menutup kemungkinan untuk meninggalkan Leicester City di musim dingin nanti. Namun ia menegaskan bahwa ia hanya akan pindah ke klub yang ia rasa punya prospek yang bagus untuk karirnya. Jika tidak, ia akan sabar menunggu. Tielemans sendiri mengaku tidak menyesal bertahan di Leicester City, padahal timnya sedang jeblok belakangan ini. Ia menyebut bahwa ia sepenuhnya berkomitmen bagi Leicester mengenai situasinya saat ini. Tyrell Malacia buka-bukaan mengenai kepindahannya ke Manchester United. Ia mengakui bahwa Erik ten Hag menjadi faktor bahwa ia bersedia pindah ke Old Trafford. Ketika ditanya mengenai proses transfer itu, Malacia mengakui bahwa Erik ten Hag jadi alasannya pindah ke MU. Menurut Malacia, Erik ten Hag meneleponnya di detik-detik sebelum ia pindah ke Lyon. Sang manajer menjelaskan rencana serta visi misinya pada sang pemain. Sang bek terkesan dengan visi sang manajer, jadi ia merasa mantap untuk pindah ke MU. Lebih lanjut, Malacia menyebut bahwa MU benar-benar serius menginginkannya. Pihak klub benar-benar mengupayakan agar ia bisa pindah ke Inggris. Ia merasa tersanjung melihat usaha keras MU itu, sehingga ia mantap memilih untuk pindah ke Old Trafford. Manajer timnas Belanda Louis van Gaal kembali menanggapi polemik transfer Jurrien Timber ke Manchester United. Ia menekankan bahwa ia hanya memberikan saran kepada sang pemain, namun keputusan untuk pindah atau tidak tergantung pada diri Timber sendiri. Kepada ESPN, Louis van Gaal tidak membantah bahwa ia sempat dimintai pendapat Timber mengenai transfer ke MU. Ia juga tidak menepis bahwa ia menyarankan sang bek untuk menolak pinangan setan merah. Namun Van Gaal dengan tegas menolak anggapan bahwa ia mengancam sang bek untuk tidak pindah, karena ia menekankan sang pemainlah yang mengambil keputusan, bukan dirinya. Jurrien Timber sendiri beberapa waktu yang lalu juga membantah kabar bahwa Louis van Gaal melarangnya untuk pindah ke MU. Ia bahkan mengklaim bahwa Van Gaal mendukungnya pindah ke MU karena ia menilai sang bek bisa jadi pemain inti setan merah. Namun sang bek memutuskan untuk bertahan di Ajax. Ia bahkan menekan kontrak baru di juara Eredivisie itu. Legenda Manchester United Brian Robson mengklaim Jude Bellingham punya gaya permainan yang agak mirip dengannya. Brian Robson mengaku sangat kagum dengan permainan Jude Bellingham. Menurut mantan kapten Manchester United ini, ia melihat pemain 19 tahun itu punya gaya main yang agak mirip dengannya. Ia mengatakan Bellingham jago saat maju ke depan, namun ia juga sigap membantu timnya saat bertahan. Belum lama ini Jude Bellingham membela Borussia Dortmund membela Manchester City di pentas Liga Champions. Ia memang gagal membantu timnya meraih kemenangan, namun sempat menahan City untuk jangka waktu yang cukup lama. Selain itu sempat menyumbang 1 gol. Namun Brian Robson, laga itu merupakan contoh jelas bahwa Bellingham tidak cuma jago menyerang tapi juga sigap membantu timnya bertahan. Rumor Cristiano Ronaldo yang hendak meninggalkan Manchester United hingga kini belum surut. Di sisi lain, Erik ten Hag mengisyaratkan bahwa MU akan bergerak di bursa transfer mendatang. Hal itu kerap disebut sebagai kode bahwa MU akan membeli pemain baru lagi. Bagaimana skema dan perhitungannya? Dilansir dari Detik Sport, Cristiano Ronaldo memang hanya mengoleksi 1 gol dari 6 laga yang dijalaninya bersama MU di Liga Inggris musim 2022-2023. Tidak hanya kurang bersinar di awal musim, Ronaldo bahkan lebih sering jadi pemain cadangan MU melulu lantaran manajer Erik ten Hag lebih mempercayakan Marcus Rashford. Media-media Inggris mengabarkan Cristiano Ronaldo disebut tidak kerasan lagi di Manchester United. Bursa transfer musim panas kemarin, sang pemain mau pindah, tapi sayangnya
sayangnya tidak ada klub yang meminatinya. Itulah sebabnya kini Ronaldo harus bersabar di MU. Selain itu, Ronaldo saat ini juga harus fokus menjaga fisik dan stamina demi memperkuat timnas Portugal di Piala Dunia 2022 Qatar November mendatang. Barulah setelah ajang Piala Dunia 2022 usai, bursa transfer musim dingin Januari 2023 dimulai. Saat itulah Cristiano Ronaldo disebut-sebut akan angkat kaki dari Old Trafford. Lantas berapa besar harga CR7 nanti? Musim panas lalu Manchester United sempat mematok harga murah Ronaldo ke Chelsea. Ketika diketahui Ronaldo hanya dibanderol seharga 15 juta pound sterling atau setara 256 miliar rupiah. Diyakini Januari nanti harga Ronaldo tidak jauh berbeda. Apalagi MU juga mau kurangi pengeluaran bayaran gaji pemain, yang mana Ronaldo adalah pemain dengan gaji tertinggi yakni 7,7 miliar per pekan. Sementara itu, manajer MU Erik ten Hag mengisyaratkan bahwa Manchester United akan bergerak di bursa transfer mendatang. Dilansir dari Detik Sport dari The Athletic, manajer Erik ten Hag sepertinya belum puas dengan skuad yang ada.